Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, saudara. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah, ini satu hal yang luar biasa buat kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita hari ini. Sungguh mulia dan sempurna.
kita mau berbicara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban di dalam hidup kita pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan pada pagi hari ini, walau ku harus berjalan, Tuhan tetap bersama kita. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih. Haleluya. Besar setia, haleluya Yesus, di hidupku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah naikkan ucapan syukur kami lewat pujian, lewat penyembahan kami Bapa. Kami percaya apa yang sudah kami persembahkan pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau mau urapi, Engkau mau urapi dengan kuasa-Mu, supaya firman boleh menjadi berkat bagi sedang jemaat-Mu Tuhan. Juga pagi ini Tuhan, Engkau diamkan suara hati kami, supaya firman-Mu bisa bekerja di dalam hati kami dan membangun kehidupan rohani kami untuk lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, atas kehadiran Tuhan di tempat ini pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan selamat pagi dan selamat beribadah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah tolong kepada kita sekalian sampai saat ini. Tuhan pelihara kepada kita sekalian, sekalipun masalah yang kita rasakan bersama di negeri kita ini belum tuntas, ya, belum selesai wabah corona ini, tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan atau orang-orang percaya, jangan sampai kehilangan iman kita kepadanya, bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara kepada kita. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kami memberikan satu renungan tentang apa yang bisa kita lakukan yang menjadi kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Pembacaan di dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 9 dan 10. Ayat itu mengatakan demikian, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Saudaraku, ini doa seorang raja. Siapakah itu? Tak lain Daud. Siapakah Raja Daud itu? Kalau Raja Daud sebagai seorang raja, berarti mempunyai satu kekuasaan penuh, saudaraku. Haleluya. Secara ekonomi, semuanya serba ada. Dan semuanya, saudaraku sekalian, mendatangkan sukacita bagi dirinya. Namun, mempunyai satu kekhawatiran di dalam hidupnya. Karena itu dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, memohon, haleluya, untuk bisa melepaskan aku daripada musuh-musuhku. Siapakah musuhnya Daud itu? Saudara, kalau bicara musuh itu yang jelas banyak. Tapi kalau kita pelajari sepintas cerita seperti ini, dia mempunyai satu kekhawatiran jikalau kekayaannya merasa tercuri atau dirampok oleh sesama yang melakukan kejahatan. Karena seorang raja, sekalipun seorang raja, masalah kekhawatiran itu selalu ada. Mengingat bahwa dirinya cukup dikenal. Haleluya. Mohon, ya, memohon kepada Tuhan. Dengan kata lain, untuk bisa menjauhkan dari segala kejahatan yang ada di depan. Jangan sampai kejahatan itu mengganggu di dalam dirinya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kejahatan itu selalu ada. Selalu ada. Zaman raja-raja banyak dan banyak. Sekalipun kita tidak mempelajari lebih lanjut, tetapi dengan cerita seperti ini satu kenyataan. Dihantui oleh rasa ketakutan. Haleluya. Karena itu kita datang. Dia datang kepada Tuhannya untuk memohon perlindungan, pertolongan daripadanya. Dia penuh pengakuan di hadapan Tuhan, dia mengatakan, padamulah aku berteduh. Nah, dia mempunyai satu keyakinan hanya
di bawah naungan Tuhanlah, di situ ada satu keselamatan. Nah, selain daripada itu, haleluya. Dia katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajarlah aku, haleluya, melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Apa itu? Saudaraku sekalian, kalau kita pelajari di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Efesus, jangan kamu bodoh. Haleluya. Hendaklah kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Mengingat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ini kata Rasul Paulus di dalam Efesus, mengingatkan kepadanya, mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Seru, haleluya. Nah, Daud ini datang kepada Tuhan tidak salah, sangat tepat sekali. Haleluya. Sekalipun punya, katakanlah pengawal cukup kuat. Haleluya. Tetapi kekhawatiran masih menghantui dia. Haleluya. Nah, sangat tepat sekali dia datang kepada Tuhan sebagai penolongnya. Haleluya. Sebagai andalannya selama dia hidup. Ya, namun selain daripada itu, dia mohon, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Saudaraku sekalian, pada hari ini saya tidak akan berbicara tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ini yang terakhir. Saya tidak, ya, puji nama Tuhan. Tapi saya mengajak kepada saudara untuk mempelajari apa yang dia katakan Daud kepada Tuhannya. Haleluya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia memohon, ajarlah aku. Ajarlah aku. Ini sifat rendah hati. Sekalipun toh sebagai seorang raja, haleluya, rendah hati dia masih miliki. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa itu kehendak Tuhan? Untuk bisa dilakukan, sebenarnya banyak, ya, puji nama Tuhan. Tapi ya, coba kita melihat saran Rasul Paulus di dalam Efesus itu. Kita melihat, kita belajar di sana. Haleluya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, ini kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usaha untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan kehendak Tuhan itu cukup banyak dan memang banyak sekali. Sesuatu yang baik dan benar, ini adalah kehendak Tuhan. Dan ayat yang ke-18 yang katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh yang lemah lembut, yang bisa membimbing, menuntun kepada jalur yang benar. Haleluya, sesuai dengan pengakuan Daud tadi. Haleluya, roh-Mu itulah yang menuntun aku, roh-Mu yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kali ini saya sekali lagi tidak berbicara tentang Roh Kudus, tetapi saya akan mengajak kepada saudara apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Allah. Mengingat di dalam ayat sebelumnya itu mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, suatu kenyataan, kejahatan itu di mana-mana. Dan kejahatan itu yang jelas tidak kenal waktu. Haleluya. Baik siang bolong bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan, nggak masalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kejahatan di mana-mana ada. Nah, inilah menjadi kekhawatiran Raja Daud waktu itu.
Karena sangat tepat sekali dia datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan. Lepaskanlah musuh-musuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Musuh itu banyak, saudaraku, pengertiannya cukup banyak, arti musuh-musuhku, ya. Haleluya. Tapi yang paling berat musuh kita ada di dalam diri kita. Apakah itu? Kejahatan. Kejahatan di dalam diri manusia. Semua manusia mempunyai satu kejahatan, saudaraku. Haleluya. Bentuknya apapun ada di dalam diri manusia. Itu musuh yang terbesar. Haleluya. Harus bisa dikalahkan. Asal bisa menguasai diri. Puji nama Tuhan. Nah, Daud sangat tepat. Dia datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan daripadanya. Haleluya. Dia berteduh, dia bernaung. Haleluya. Di bawah sayapnya. Luar biasa, saudaraku. Haleluya. Nah, kita kembali kepada cerita ini dalam Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di sana. Agar mereka pun juga waspada. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di mana-mana terjadi. Puji nama Tuhan. Apalagi saat-saat ini. Ya, haleluya, di negeri kita ini. Kita sudah dengar desas-desus dari luar. Bahkan kita melihat di televisi, ya, puji nama Tuhan. Oh, dan di koran-koran sudah banyak kejahatan-kejahatan, bermacam-macam kejahatan yang mereka lakukan. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi mari kepada saudara dan saya, Alkitab mengingatkan jangan bodoh. Ya, artinya pinter-pinterlah. Ya, puji nama Tuhan, haleluya, dan berusahalah untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, salah satu contoh, saudaraku, salah satu contoh kebodohan seseorang yang hidup berkelimpahan. Puji nama Tuhan, kekayaannya sangat luar biasa. Di dalam Injil Lukas menceritakan bahwa ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah menghasilkan, haleluya, sesuatu yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Tanahnya menghasilkan sesuatu. Katakanlah mungkin gandum, mungkin padi dan lain sebagainya. Karena saking banyaknya, melimpah-limpah. Puji nama Tuhan, haleluya. Dia berpikir, dia sempat bingung. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Kemudian dia berusaha untuk merombak atau merenovasi tempat-tempat yang tadinya sudah penuh dengan penghasilan tanah itu, haleluya, dirombak, dibuat untuk lebih besar lagi. Itu kata firman Tuhan. Karena orang ini adalah orang yang kaya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian saudaraku sekalian, setelah jadi membuat lumbung-lumbung yang besar, kemudian diisi penuh dan penuh semuanya. Lalu dia berkata di dalam hati, dia katakan, "Hei jiwaku, lumbung-lumbung semuanya penuh." Haleluya, haleluya. Sana sini penuh dan penuh. Luar biasa. Dengan penuh sukacita dia katakan, "Istirahatlah, makan minumlah, bersenang-senanglah." Dia katakan begitu. Tapi Tuhan datang, "Hai, malam ini jiwamu akan diambil." Kalau sudah diambil, artinya kalau sudah mengalami kematian, menjadi milik siapakah itu? Coba kita belajar di sana. Sepintas saja, kita belajar supaya kita lebih mengerti tentang kekayaan yang ada. Haleluya. Ini dikatakan bodoh, ya, bodohnya begitu, tidak mengerti, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini apa yang dibutuhkan oleh negara kita, ya, puji nama Tuhan. Ini satu gambaran kepada seseorang yang memiliki satu kekayaan, yang lupa asal usulnya kekayaan itu dari mana. Dan tidak sedikit banyak orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya banyak juga mereka yang mengerti, haleluya, puji nama Tuhan, kondisi negeri kita saat ini. Tidak sedikit banyak orang yang mengalami kelaparan. Bagi mereka yang mempunyai kekayaan, mereka pun juga gak emen, turun tangan
Haleluya. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ini satu perumpamaan. Lukas pasal yang memberi sedekah jangan diketahui oleh tangan kananmu, kan gitu. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, rasanya bertentangan dengan satu kenyataan saat ini. Tidak sedikit itu gereja-gereja terjadi, ya, gereja yang besar, yang cukup diberkati. Kemudian wabah seperti ini, saudaraku, terjadilah. Tidak sedikit juga mengalami kelaparan. Haleluya. Seksama kita yang membutuhkan tidak sedikit banyak, dan mereka pun juga mudun atau turun memberikan sembako, dipoto, ya, haleluya, supaya diketahui oleh banyak, kan, banyak orang, ya, bahkan masuk di televisi, ya, dan tidak sedikit banyak dan banyak. Alkitab katakan kalau tangan kirimu memberi jangan diketahui oleh tangan kanan, tapi kenyataan yang ada saat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Rasanya bertentangan, tetapi saudara, jangan menyalahkan mereka. Kita harus berpikir yang positif. Mengapa demikian? Di dalam Alkitab sudah menulis, ya, puji nama Tuhan, sedikit, ya, puji nama Tuhan. Saya ngajak pada saudara untuk membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Puji nama Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku, haleluya, tentang memberi, ya.
Haleluya. Di dalam ayat pertama di situ mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ini satu peringatan, tapi kenyataan kan tidak sedikit juga kan? Haleluya. Tadi saya katakan gereja-gereja besar yang sudah diberkati limpah dan mengit gereja-gereja yang kecil, jemaatnya yang sedikit dan sebagainya, mereka turun. Haleluya. Perbuatan seperti ini apa enggak baik? Baik. Bukan saja dari gereja, dari agama-agama yang lain, kan begitu. Ya, agama-agama yang lain belajar memberi dan memberi memang bagus. Haleluya. Tetapi motivasinya apa? Saudaraku sekalian, ini bicara tentang motivasi. Haleluya. Kalau motivasinya mereka yang memberi karena berlebihan, haleluya, memberi kepada yang lemah dengan satu ketulusan hati, nggak masalah. Tapi kalau mereka memberi dengan tujuan untuk mendapat penghormatan, lain lagi. Atau mendapat pujian dari sesama, lain lagi. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah salah. Ini salah. Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu tuh memberikan sesuatu. Bapakmu yang tahu. Nah, kalau mereka haleluya memberi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari sesama, penghormatan dan sebagainya, mereka sudah mendapatkan upah, tapi upahnya dari manusia. Ini keliru besar. Haleluya. Tapi jika motivasinya mereka hanya untuk menolong kepada orang yang lemah, yang membutuhkan dan sebagainya, oh lain lagi. Bapakmu yang akan membalas. Ini maksudnya, ya, firman Tuhan pada hari ini tentang memberi sedekah. Nah, orang kaya waktu itu tidak ngerti, mungkin seperti itu, ya, mengumpulkan harta kekayaan limpah dan limpah. Ini duniawi. Ingat, kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan kalau sudah dipanggil masuk dalam kematian, lalu menjadi milik siapakah? Itu kata firman Tuhan tadi. Haleluya. Orang ini apakah sudah berkeluarga ataukah masih bujangan? Kalau sudah berkeluarga mungkin ya keturunannya dan sebagainya itu yang memilikinya. Tetapi pun juga kurang benar lah. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk belajar melakukan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah kehendak Allah. Jangan mabuk anggur dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ayat berikutnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan. Jadi ini bicara tentang motivasi. Haleluya. Jadi milikilah motivasi yang baik. Begitu, ya. Puji nama Tuhan. Biar Tuhan saja yang menilai dalam segi apapun, ya. Haleluya. Secara rohani pun juga demikian. Haleluya. Lakukanlah dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Itu Tuhan punya mau. Nah, kita akan bisa melakukan seperti itu jikalau ada Roh Kudus memimpin kepada kita, menuntun kepada kita, dan itu sangat indah. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, saya tidak akan mempanjang cerita seperti ini, tetapi saudaraku sekalian, kita kembali di dalam Injil Lukas tadi sebagai penutupnya. Sebagai penutupnya di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-12 tadi. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-12 tadi sebagai ayat penutup. Di dalam ayat yang ke-15. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 di situ mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, ini sebagai penutup, kita sebagai orang yang percaya berpadan dengan apa yang ada. Bicara tentang kekayaan, baik Raja Daud sebagai seorang yang kaya, atau apalagi disebut sebagai seorang raja. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus, haleluya, mengingatkan kepada jemaat, jangan bodoh. Jangan bodoh, ya. Hendaklah kita pintar-pintar. Haleluya. Dan berusaha untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah banyak dan banyak cerita seperti ini. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan di dalam Injil Lukas ini bicara tentang satu kekayaan. Dan bicara tentang orang kaya, ya. Lalu bagaimana bagi seorang yang sederhana atau seorang yang miskin untuk bisa mendapatkan hidup berkelimpahan? Caranya bagaimana? Haleluya. Alkitab mengingatkan, saudaraku, bagi orang yang sederhana, haleluya, ada keinginan untuk hidup yang cukup, nggak usah limpahlah, cukup saja. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal itu? Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selesai sudah. Ini bagi orang yang miskin, bagi orang yang sederhana. Puji nama Tuhan. Jangan khawatir apa yang akan kau pakai, minum dan lain sebagainya. Cukup carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu saja sudah, kebenarannya. Nah, kita akan bisa melakukan hal seperti ini jikalau kita andalkan Roh Kudus. Itu saja sudah, gampang tuh, nggak angel. Tapi mengingatkan kepada mereka yang hidup berkelimpahan, belajarlah untuk bisa memberi, kan gitu ya, memberi. Tapi hendaklah punya motivasi yang baik. Jangan ingin dipuji, ingin dihormati oleh sesama, jangan, itu keliru besar. Dan Tuhan tidak berkenan seperti itu. Haleluya. Tapi lakukanlah dengan segenap hati. Haleluya. Dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah ekonominya, tentu kita angkat. Haleluya. Mengingat saat-saat ini seperti ini, saudaraku, kita nggak tahu sampai kapan berakhir wabah ini. Tapi kita percaya kita di pihak Tuhan, Tuhan tetap pelihara kepada kita sekalian. Jangan tamak, jangan tamak. Berpadalah dengan apa yang ada. Tuhan tetap tolong kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Segala puji hormat, kebesaran kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami sudah menaikkan pujian dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan kami kembali sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Haleluya. Ajar kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kami tahu hari ini adalah hari yang jahat. Karena itu biarlah perlindungan-Mu berlaku untuk kami semua. Berkati kami yang ada pada pagi hari ini. Berkati kami yang ada di rumah. Berkati pemerintahan kami. Berkati bangsa kami, negeri kami. Tuhan Yesus, tolong campur tanganlah kepada mereka semua, agar nama Tuhan satu saat dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Inilah surat doa kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.